keagamaan yang menarik. Orang Bali sangat spiritual, damai dan baik hati, mereka memiliki kepercayaan dan tradisi yang sangat berbeda dengan orang Barat. Sebagian besar orang membayangkan Bali sebagai tempat dengan pantai surga, tujuan untuk beristirahat atau pensiun. Tapi benarkah demikian? Tetaplah bersama saya untuk mengetahui seperti apa pulau yang luar biasa ini, bagaimana cara mereka menjalani hidup, apa yang tidak boleh dilakukan, tempat apa yang paling terkenal. Bali adalah salah satu dari 17.500 pulau di Indonesia, memiliki lebih dari 4 juta penduduk dan kebanyakan dari mereka bekerja di bidang pariwisata, pertanian, dan perikanan. Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda kecil, sepanjang 153 km, lebar 112 km. 3 dekade lalu, perekonomian Bali sebagian besar mengandalkan dan berbasis pada pertanian, tetapi sekarang, sekitar 80% industri pariwisata menjadi objek pendapatan terbesar bagi Bali, menjadikan Bali salah satu daerah terkaya di Indonesia. Pada akhir Juni 2011, peminjam yang gagal membayar pinjaman selama lebih dari 90 hari dari semua bank di Bali adalah 2,23%, lebih rendah dari rata-rata non-performing loan industri perbankan Indonesia, yaitu sekitar 5%. Bagaimanapun menderita secara signifikan akibat dari bom Bali 2002 dan 2005, industri pariwisatanya telah pulih dari akibat peristiwa ini. Pasca terjadinya pandemi COVID-19, perekonomian Bali yang didominasi sektor pariwisata mengalami penurunan, akan tetapi sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama perekonomian di Provinsi Bali. Sebanyak 86,91% warga Provinsi Bali menganut agama Hindu, Islam 10,5%, Kristen Protestan 1,56%, Katolik 0,79%, Buddha 0,68%, dan Konghucu 0,02%. Jika Anda pergi ke Bali, Anda dapat melihat canang sari yang seringkali dijumpai di depan pintu-pintu rumah, tempat-tempat suci, kuil, atau di tempat-tempat umum lainnya. Canang sari terbuat dari anyaman daun kelapa, membentuk wadah kecil berbentuk kotak yang diisi dengan beras dan bunga-bungaan. Di seluruh pulau Anda dapat melihat patung yang dibuat untuk Dewa Ganesha, Wisnu, atau Dewa Siwa. Orang Bali percaya pada reinkarnasi, menurut keyakinan Hindu di Bali. Setelah seseorang meninggal dunia, jiwa orang tersebut masih berada di dunia ini dan perlu dibebaskan melalui upacara kematian yang layak. Ngaben adalah cara untuk membebaskan jiwa dan mengirimkannya ke alam baka atau kehidupan setelah mati yang lebih baik. Prosesi ngaben terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, jasad yang telah meninggal dimandikan, kemudian ditempatkan di dalam peti atau wadah yang biasanya terbuat dari kayu atau anyaman bambu yang disebut bade. Bade ini akan dibawa ke tempat pembakaran yang disebut pura dalem atau pura pemakaman. Setelah tiba di pura dalem, jasad akan diletakkan di atas tumpukan kayu bakar dan kemudian dibakar. Pembakaran ini melambangkan pembebasan jiwa dari dunia materi dan perpindahannya ke alam baka. Selama proses ini, anggota keluarga dan kerabat dekat berkumpul untuk menghadiri upacara dan memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Setelah prosesi pembakaran selesai, abu jasad dikumpulkan dan dikuburkan di pemakaman keluarga atau dihanyutkan ke laut. Hal ini dilakukan sebagai simbolis pengembalian unsur air dan